Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal mati, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Bukankah yang masuk ke lubang kubur orang tuaku 2 anak yang soleh? Bukan 2 anak yang hebat, 2 anak yang keker, 2 anak yang jago, tidak, 2 anak yang soleh. Ya Allah, hamba tak merasa soleh, cuma hamba berusaha menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bentangkan alam barzah. Rasul melihat ada sosok mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit, "Ya malaikat, lima takifu min darbik?" Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Apa jawab malaikat? "Kaifa adribu wa la tastaghfir?" Bagaimana aku bisa mencambuk? Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit, sementara anakmu beristighfar untuk. Apa yang terjadi kepada orang tua kita ketika kita berziarah ke makam mereka atau ketika kita mendoakan mereka? Syekh Muhammad Al-Sankiti berkata, "Semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa perlunya ahli kubur kepada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya mengetahui hal ini." Utsman bin Sawab, ulama salaf, bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Ketika ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku alam hidupku dan setelah kematianku. Jangan engkau abaikan diriku ketika mati. Jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia pun menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri tenunan kain sutra." Aku pun berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Iya, jangan kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat ketika berangkat dari keluargamu. Orang-orang akan berkata kepadaku, 'Ini anakmu sudah datang.' Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang." Bashishar bin Ghalib, ulama salaf, pula berkata, "Aku bermimpi Robi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Aku pun berkata, 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, maka doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah ini. Ini adalah hadiah si fulan kepadamu.'" Seberapa sering kita berziarah ke makam orang tua, keluarga dan guru kita yang telah meninggal dunia? Seberapa banyak kita mendoakan mereka dalam waktu-waktu kita beribadah? Ziarah dan doa kita sangat penting bagi mereka. Sampaikanlah ilmu ini kepada orang lain. Semoga mempermudah urusanmu di dunia dan akhirat dan memberatkan timbangan amal baikmu di yaumul mizan. Wallahu a'lam. Apakah masih ada kesempatan untuk berbakti baik terhadap orang tua yang sudah tidak ada? Artinya yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, yang sudah meninggal dunia. Apakah masih ada kesempatan dalam ajaran Islam untuk kita bisa berbakti baik? Alhamdulillah, masih ada kesempatan. Dengan taubatan nasuha, ikhlas, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan 2 amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita, di mana saja berada. Sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun,
saat anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa saat anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat, dan Allah angkat dan menjadikan tempat yang gelap mereka itu menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Oleh karena itu, setiap anda bersedekah, saya usulkan jangan lupa orang tua kita. Yang kedua, doa. Doa termasuk amalan yang sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sedekah. Sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Sebagaimana ada seorang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku punya orang tua sudah meninggal. Apakah boleh saya bersedekah atas orang tua? Kata Rasulullah, fatasaddaqa anha. Ibunya sudah meninggal, tapi Rasul membolehkan, silahkan bersedekah atas nama ibu. Doa, termasuk doa teramalan yang diijabah dan dikabulkan. Seorang anak yang salih yang mendoakan orang tuanya, termasuk salah satu sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantasnya setiap kita tahajud, setiap kita berdoa dalam sujud, setiap kita mengangkat tangan, sebelum kita meminta hajat buat diri kita, sebelum kita minta hajat buat keluarga kita, sebelum kita memohon rezeki untuk keturunan kita, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap waktu tidak doa, setiap sujud berdoa, saat turunnya hujan berdoa, antara azan dan iqamah berdoa. Semua doa, jadikan bagian doa itu, sebagian daripada doa itu untuk kedua orang tua kita, supaya Allah menenangkan hati mereka di dunia kubur dengan doa dan berkah cahaya doa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang perlu kita belajari bagaimana berbakti baik sama orang tua. Tapi insya-Allah dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bermanfaat, bisa kita jaga dan bisa kita amalkan, supaya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, supaya Allah balas menenangkan hati kita. Kalau kewajiban bisa berhari-hari, berbulan-bulan tidak akan bisa kita lunaskan kewajiban kita terhadap orang tua kita. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang sama-sama kita belajari, dan insya Allah dengan semangat kita amalkan, mudah-mudahan menjadi sebagian yang kita bisa berikan kepada orang tua kita. Kita doakan yang masih hidup oleh orang tua kita, mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Tapi orang tua yang sudah wafat dan meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburan mereka taman dari taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin.